Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati dan saya sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan sekolah kita, lab IPA, dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Yang kedua, salam dan selamat tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul akhir. Amin. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Kami berdua di sekolah ini ada 2 CDP, alhamdulillah ada saya sendiri, Novita Haryadi, dan beliau Bapak Muhammad Maulana yang akan mendiseminasikan budaya positif di sekolah sebagai tagihan dalam aksi nyata di pendidikan guru penggerak. Harapan kami tidak hanya berhenti di sini, didiseminasikan, dikenalkan, ditularkan kepada teman-teman, tapi nanti bisa diterapkan di sekolah kita. Baik, untuk sebelumnya penghalang suasana dulu biar tidak monoton, tidak jenuh, biar tambah semangat. Kita ice breaking dulu, yuk semuanya kita berdiri, kita goyang-goyang dulu. Ice breaking terhibur, kita hebohkan kisah tercinta kita ini, ya. Ya, mulai mas. Kok jalan? Ya. Semua gerak ya. Yuk kita gerakkan badan kita biar semangat. Diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, goyang, diputar-putar, diputar-putar, putar ke bawah, kanan, diputar-putar, putar ke kiri, diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang. Masih semangat. Sampai terima kasih Bapak Ibu cukup menghangatkan suasana siang hari ini. Baik, kita lanjutkan untuk diseminasinya. Lanjut ya, masih semangat ya? Oke. Yang pertama, Krisana bisa, Krisana masih bisa, Krisana luar biasa. Terima kasih. Baik Bapak
Ibu hebat yang saya hormati. Tujuan pendidikan menurut Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya menuntun. Jadi kita itu di sini posisinya hanya menuntun ya. Tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita itu sebagai guru itu hanya nuntun. Anak mau jadi seperti apa, mau baik atau buruk, itu kita hanya berkewajiban menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Lanjut Mas Pak Maul. Nah, kita langsung saja ya. Apa toh budaya positif itu? Monggo ada yang berkenan menyampaikan apa budaya positif itu? Bapak Ibu. Apa Pak Wahid budaya positif? Ya. Budaya positif berarti budaya yang sesuai dengan aturan dan norma-norma masyarakat yang tidak merugikan orang lain. Itu saya kira budaya positif. Ya, terima kasih. Jadi budaya positif itu menurut Pak Wahid adalah budaya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, di sini budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan betul yang disampaikan, yang bertanggung jawab. Jadi kita harus mengembangkan budaya positif itu menjadi, biar anak-anak didik kita itu biar berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Tujuan membangun budaya di sekolah budaya positif di sekolah itu apa toh? Berarti menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid dan mampu menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, yang merasa senang dan nyaman, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah ini, ternyata budaya positif itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Pokoknya jadi bocah sing ditanggung jawab, yang beretika, bermoral yang baik, bersikap yang baik. Tidak, ternyata ada beberapa konsep inti tentang budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru. Kita sebagai guru ternyata kita harus punya posisi, kita harus bagaimana, nanti akan dijelaskan. Ada keyakinan kelas dan juga ada segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan kupas tuntas bersama-sama ya. Yang pertama, kita langsung saja nih. Masih semangat kan Bapak Ibu? Oke. Pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu guru mungkin sudah tidak asing, sering mendengar istilah student center dan teacher center. Ada yang berkenan memberi pengertian apa itu student center dan teacher center? Monggo Pak Purbo atau Bu Ika, apa itu student center? Begini Pak Ayu, student center dan teacher center. Sekolah kita sebenarnya sudah menerapkan student center dan teaching center, teacher center. Kalau dulu kita hanya apa? Teacher center itu pendidikan atau pembelajaran pusat pada guru. Jadi guru hanya tidak memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk mengembangkannya, memberi sampai penuh, mungkin luber ya Bu. Dianggap kalau memberi banyak itu akan sampai ke
kemudian kalau siswa sudah gender itu berpendidikan atau pengajaran berpusat pada peserta didik atau pada murid, jadi murid diberi keleluasaan untuk mengembangkan dengan apapun, dengan pikiran mereka, dengan materi apa ya, bahan ajar atau ya dari sumber dari manapun yang mereka mau, bisa internet, bahkan lingkungan sekitarnya itu juga. Oke. Betul, tepuk tangan. Terima kasih Bu Pak. Nah, betul ya bahwa teacher center itu pembelajaran yang berpusat pada guru. Jadi guru hanya memberi terus. Seperti tadi diibaratkan ada ember itu disoi banyu terus sampai budak. Tapi kita tidak tahu ember itu muatannya seberapa, gitu kan? Tapi berbeda. Alhamdulillah pembelajaran di sekolah kita sudah berubah. Itu model pembelajaran kuno, bisa dibilang itu jadul ya. Kita sudah berubah ke student center. Jadi pembelajaran berpusat pada siswa, betul sekali pada siswa. Jadi siswa yang aktif, siswa yang banyak perannya, kita di sini hanya sebagai fasilitator. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini, kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan murid. Kita lihat muridnya itu siap tidak, minatnya bagaimana. Nah itu, kita harus menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila sesuai dengan keinginan atau cita-cita impian Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Bahwa profil belajar Pancasila itu ada berapa? Ibu? Ada. Nah, apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya berpendidikan global. Lanjut, gotong royong. Terus kreatif, benar, kritis, dan mandiri. Itu adalah 6 elemen profil belajar Pancasila. Nah ini perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu adalah stimulus respon dan teori pendekatan teori kontrol. Paradigma stimulus respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada murid, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan murid terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat terukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru atau stimulus itu dan apa yang diterima oleh pembelajar murid ya dalam hal ini atau respon harus dapat diamati dan diukur. Jadi ini gimana ya? Pokoknya guru sudah memberikan dan respon itu muridnya itu memberikan reaksi seperti itu. Nah, dengan perubahan paradigma, kita sebagai pendidik dari stimulus respon ke teori kontrol kita harus berubah. Yang tadinya itu stimulus respon kita harus ubah menjadi teori kontrol kita menjadi lebih humanis, memandang seseorang sehingga hubungan sosial pendidik dengan murid itu lebih apa ya? Tidak kalau dulu kan murid lihat bapak ibu gurunya sudah takut, ya sudah ada Bufi, ada Bufi kan udah takut dulu karena mungkin dia itu karena respon dan stimulusnya itu yang salah ternyata kita itu harus menjadikan hubungan itu lebih humanis antara murid dengan guru. Nah, seperti itu sebagai contohnya. Pendidik tidak akan langsung menyalahkan sikap murid yang kurang baik karena menurut teori kontrol setiap tindakan pasti ada tujuannya, sehingga pendidik akan melakukan komunikasi
berkomunikasi dengan murid untuk menyelesaikannya. Nah, nanti akan dibahas. Ada anak yang mau bolos, langsung diceritakan, kamu bolos, kamu tuh gini. Ternyata itu tidak baik bagi murid, juga bagi sekolah, bagi tujuan pembelajarannya tidak akan tercapai. Kita bahas ada di akhir di materi selanjutnya. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ternyata kita itu sebagai guru itu miskonsepsi ya. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu membangun karakter. Ternyata itu hanya ilusi. Kita ngejudge anak, kamu gini. Ternyata itu hanya ilusi. Tujuan kita membangun anak biar berkarakter. Ternyata salah nih, kurang tepat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu juga hanya sebuah ilusi miskonsepsi kita. Nah, ini yang pertama. Tentang tadi yang pertama, ilusi tentang apa tadi? Kontrol ya. Pada dasarnya anak tidak mau, namun terpaksa melakukan perintah guru. Anak itu tidak mau, tapi dia melaksanakan hanya karena melakukan perintah guru. Itu misalnya murid sewaktu pembelajaran harus duduk dengan pandangan ke depan, duduk tenang, dia melihat ke depan. Tapi di hatinya dia tidak mau, saya nggak mau kalau saya seperti ini. Nah, itu harus diperhatikan. Yang mendengarkan penjelasan guru, duduk pandangan ke depan, mendengarkan penjelasan guru. Bagi siswa paham akan menyukai pelajaran, namun yang tidak bagi siswa yang paham dia akan menyukai cara belajar seperti itu, duduk tenang memperhatikan. Tapi bagi siswa yang tidak suka, murid akan terpaksa mengikuti perintah. Jadi tidak dari hati dia belajar, itu tidak keinginan dari dalam dia untuk belajar, dia hanya terpaksa karena takut dimarahi guru. Jadi ada anak yang duduk tenang, pandangannya ke depan tapi kosong, yang diterima tidak pembelajarannya karena dia merasa terpaksa. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan dalam bentuk-bentuk kontrol karena mempengaruhi murid akan mengulangi suatu perilaku tertentu. Namun, penguatan positif tersebut dapat membuat murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan. Ternyata itu hanya ilusi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah atau menyampaikan pesan negatif untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Itu hanya ilusi. Salah deh, kurang tepat ternyata. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya lebih dewasa, saya lebih tua, saya berhak memaksa yang lebih kecil atau memaksa murid-murid kita. Ternyata itu kurang tepat juga. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini yang tadinya stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Kita harus mengubahnya bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Kita beranggapan bahwa semua yang dilihat itu sama, pelajaran matematika itu kayak gini sama. Ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, bukan. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu ini ya kurang tepat ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang palingnya ini ya. Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi tidak bahwa dia melakukan kesalahan itu ternyata mempunyai tujuan tertentu yang nanti kita harus telusuri kenapa kok dia berbuat salah, kenapa kok bisa seperti itu. Nanti ada teori kontrol selanjutnya. Ada posisi guru ya.
posisi guru sebagai apa itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Terus selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Yang bisa mengontrol dirinya sendiri ya orang itu. Kita tidak bisa. Pemaksaan pada saat tujuan gagal. Kita harus mengubah bahwa kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang atau kalah itu juga stimulus respon yang ini ya. Kita harus merubah menjadi model berpikir menang-menang. Nah, yang kedua, konsep inti budaya positif yang kedua yaitu disiplin positif. Saya tanya lagi budaya disiplin itu apa nih? Budaya positif, ada yang berkenan memberikan pendapat? Coba menjawab. Budaya disiplin mengikuti segala peraturan dunia. Kalau yang di sekolah apa saja yang dianjurkan atau sesuai aturan yang ada di sekolah, ya, mengikuti segala menjalankan apa yang menjadi peraturan ada di sekolah. Mungkin itu jadi segala macam yang positif diikuti. Itu ya. Menurut Ibu Puji bahwa disiplin itu mengikuti aturan yang berlaku yang ada di sekolah. Begitu ya. Coba kita lihat. Nah, disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin itu tumbuh dari dirinya sendiri tanpa paksaan. Seperti tadi sudah ada stimulus respon itu ya. Jadi disiplin itu benar-benar tumbuh dari anak itu sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena peraturan. Nah, kita sebagai pendidik harus bisa menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, memiliki motivasi dari dirinya sendiri, keinginan dari dalamnya untuk berdisiplin. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nah, kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada Direct Control tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Contoh-contoh nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi. Menurut profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Menurut Ibu Prumaria program atau PIP, itu nilai-nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sekarang, menurut keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri.
Menurut The Seven Essential Virtues, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Proyek nilai-nilai kebajikan, ada keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, keberanian, kesantunan, kreatif. Banyak sekali ya nilai-nilai kebajikan yang bisa kita peroleh. Nah, lanjut ke konsep budaya positif selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Masih semangat, Ibu? Semangat ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar itu berarti mutlak harus ada dalam diri kita ya. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan. 5 dasar kebutuhan itu mutlak harus ada dalam setiap manusia. Itu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mau melakukan apa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Monggo kalian dipun dinikmati seadanya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja toh? Ada 5 kebutuhan yang menjadi kebutuhan dasar. Bertahan untuk hidup, rasa kasih sayang dan diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan juga ada kesenangan. Masing-masing punya poin sendiri ya. Bertahan hidup, contohnya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Rasa kasih sayang dan rasa diterima yaitu dipedulikan, diterima di setiap manapun, dimanapun tempat yang ingin diterima, dipedulikan, ada rasa berbagi, ada kerjasama, ada menjadi bagian dalam kelompok tertentu. Itu salah satu contoh kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan itu juga menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia. Antara lain harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu juga salah satu kebutuhan dasar dari penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Kita juga pengen bebas. Selain kita berkuasa, kita juga pengen bebas. Di antaranya apa? Kita bisa mandiri, mencoba memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu adalah kebebasan. Saya maunya ke A, saya nggak mau dipaksa ke B. Itu salah satu kebebasan saya, kebebasan kita. Kesenangan. Selain kita butuh penguasaan, kebebasan ini, kesenangan kita juga butuh happy, butuh senang. Setiap orang itu butuh untuk menyenangkan diri sendirinya. Contohnya bisa bermain, humor, bicara dengan teman-temannya, antusiasme, tertawa. Kita butuh tertawa. Dengan tertawa itu beban yang ada di hidup sementara akan hilang. Kita butuh itu 5 kebutuhan itu. Nah, selanjutnya motivasi dan perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal, contohnya itu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia berperilaku itu hanya untuk nyaman, untuk kenyamanannya, untuk menghindari ketidaknyamanannya atau hukuman, biar saya tidak dihukum. Motivasinya saya melakukan sesuatu agar saya tidak dihukum. Berarti itu kan bukan dari diri kita ya, itu terpaksa ya, eksternal. Yang lainnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dengan orang lain. Wah, aku mau berbuat baik, saya mau berbuat baik biar saya dapat penghargaan, biar saya dibilang wah anak pintar itu hanya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu tidak dari dirinya sendiri, itu hanya berupa motivasi eksternal. Nah, bagaimana perilaku yang baik? Itu harus motivasi internal. Semoga semangat dan berpikir.
Motivasi internal itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi benar-benar dari dia dalam diri kita pengen berubah agar menjadi orang yang dia inginkan dan menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, yang mereka yakini. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini ya motivasi yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Setelah itu jadi tidak hidup diri selalu berbeda, ya kan? Itu berarti anak itu melakukan itu hanya untuk menghindari hukuman gitu, ya kan? Dia ya biar menghindari ketidaknyamanan ya dan hukuman, biar dia tidak dihukum. Betul Didi. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, ini motivasi ini bersifat eksternal, tidak dari dirinya sendiri. Dia hanya menghindari biar tidak dihukum. Bagaimana Pak Guru? Ya, betul sekali. Berarti dia menghindari biar tidak terkena masalah. Seperti itu ya Pak Gigi. Motivasi dari dirinya berarti bukan dari dirinya sendiri. Selanjutnya, untuk mendapat imbalan atau penghargaan orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya melakukan seperti ini, saya mau dapat apa? Berarti dia mengharap imbalan kan? Berarti bukan dari dirinya sendiri dia melakukan itu. Motivasi eksternal. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, imbalan, pengakuan. Nah, motivasi ini bersifat eksternal, bukan dari dirinya, tapi karena orang lain. Nah, yang ketiga, yang penting, motivasi harus datang dari dirinya sendiri, dari internalnya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena adalah motivasi internal, motivasi dari dirinya sendiri, sehingga akan menimbulkan disiplin positif dari pribadi tersebut. Karena motivasinya bersifat internal tadi, bukan lagi eksternal. Karena dari dalamnya dia menimbulkan, oh saya harus seperti ini, saya harus melakukan ini karena mau menjadi seperti ini. Timbullah disiplin dari dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk yang pertama, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba kamu datang terlambat, sini buka. Nah, itu seperti itu adalah contoh hukuman. Murid yang tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Seperti tadi datang terlambat saya hukum, itu kan satu arah dari saya, dari gurunya yang menghukum. Anaknya tidak tahu, saya tiba-tiba disuruh push up 100 kali, seperti itu. Berubah hukumannya itu
tidak akan mengulangi, saya tidak akan mengulangi sebanyak 10 lembar folio. Nah, seperti itu konsekuensi. Terus, sikap guru selalu memonitor murid. Bagaimana? Diulangi lagi. Seperti itu. Restitusi yang ketiga. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Terjadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari sendiri solusinya. Nah, ini restitusi ini yang harus kita terapkan. Jadi kita tidak bisa langsung menghukum anak. Kalau kamu ditampak nilai, kamu terlambat, kamu harus mutar 100 kali. Itu sebenarnya tidak betul. Itu hukuman. Anak tidak tahu tiba-tiba langsung dihukum. Harusnya adalah restitusi. Bagaimana? Kita harus tanya anak itu kenapa kamu seperti ini. Nanti ada prakteknya segitiga restitusi, akan dijelaskan restitusi itu seperti apa. Nih, hukuman atau penghargaan. Alfikoh Kon dalam wawancara SCD Annual Conference pada bulan Maret tahun 1965 mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ternyata kita dengan memberikan hukuman atau penghargaan itu justru akan menghancurkan. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena dia hanya pengen imbalan, pengen penghargaan, atau karena dihukum. Ternyata kurang tepat, itu menghancurkan. Selama ini kan mungkin, walaupun semoga besok-besok tidak terjadi lagi di sekolah kita yang menghukum dan seperti itu, ternyata itu malah menghancurkan anak kita. Penghargaan tidak efektif. Selain hukuman juga penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, saya berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Itu karena dia ada motivasinya tidak dari diri sendiri karena mendapatkan penghargaan. Jadi saya melakukan ini, besok saya tidak akan, kalau saya tidak berusaha sekeras mungkin saya tidak akan mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Penghargaan yang merusak hubungan. Penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan itu. Nah, ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Kumpulan orang banyak, satu yang diberi penghargaan. Ternyata itu merusak, akan menimbulkan iri. Seperti itu ya. Nah, beda dengan restitusi. Tadi setelah ada hukuman, ada penghargaan, ini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses menciptakan kondisi. Restitusi ini untuk memperbaiki kesalahan murid, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Setelah dia melakukan kesalahan, kita lakukan tindakan, artinya dengan restitusi, mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada keterbukaan tindakan. Restitusi itu menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, tadi sudah ada hukuman, ada restitusi, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku. Sekarang 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru kita harus bisa mengontrol diri kita. Pada posisi mana atau kita itu ada 5 posisi.
5 posisi itu, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, ada yang pembuat rasa bersalah dan pemantau, serta yang terakhir ada sebagai posisi kita sebagai manajer. Nanti kita akan belajar bersama-sama kita itu pada posisi yang mana. Harusnya kita itu sebagai guru itu harus bisa menempatkan diri pada posisi yang apa. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus, ada permasalahan. Siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Biasanya Ibu Didi selaku guru BK, apabila ada anak yang tidak melakukan yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, apa yang akan dilakukan? Biasanya yang saya lakukan ikut upacara tapi di lapangan bawah. Jadi anak tidak dipajang di depan tapi di belakang biar tidak terlihat oleh teman-teman yang lain. Kalau menurut Ibu Didin, anak yang bersalah itu akan dibuatkan barisan tersendiri, begitu ya Bu Didin? Dibuatkan barisan tersendiri. Setelah itu, anak diberi hukuman atau bagaimana? Oh, pembinaan. Ini adalah contoh posisi kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kalau ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, dia disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Ternyata itu posisi kita itu sebagai penghukum, benar atau salah? Menurut Pak Purwo gimana? Betul atau tidak? Tepat atau tidak, Pak? Tidak tepat, karena itu akan membuat anak merasa terbuli. Ya. Betul sekali. Ternyata melakukan anak hormat pada bendera selama 1 jam itu kurang tepat ya. Posisi kita sebagai penghukum. Selanjutnya, anak ditanya, berapa kali Bapak dan Ibu guru harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, itu posisi kita pada membuat merasa bersalah. Anak itu jadi merasa bersalah karena ditanya, berapa kali saya harus mengingatkan kamu? Setiap kali upacara bendera selalu selalu atributnya tidak dipakai. Kamu selalu tidak memakai topi, sepatunya tidak sepatu hitam. Seperti itu. Jadi posisi kita kalau kita berbuat seperti itu berarti posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman. Gimana posisi kita sebagai teman? Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu, tolong bantu Bapak sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi, jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, kita seolah-olah anak yang bersalah itu kita ajak sebagai teman. Jangan diulangi lagi ya. Nah, atau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara selesai, kamu beli atribut itu di koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Itu berarti pantau. Anak itu setelah berbuat salah, kamu harus ke koperasi, harus beli atribut dan jangan diulangi itu lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, sebagai posisi sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Anak ditanya dulu, jangan langsung kamu salah, ayo hormat bendera 1 jam. Salah, itu berarti posisi kita sebagai penghukum. Yang betul, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ditanya dulu, kita cari tahu dulu bahwa anak itu benar melakukan itu berbuat salah tidak. Kok tidak memakai topi pada saat upacara bendera itu salah apa tidak? Ditanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya Bu, saya salah, saya tidak membawa topi, saya tidak memakai topi. Oh ya Bu, saya salah, sepatu saya tidak hitam. Kamu tahu kalau kamu salah, terus kamu mau bagaimana? Dikembalikan ke anak lagi biar anak mencari solusinya sendiri, mencari pemecahannya sendiri. Nah, itu posisi guru sebagai manajer. Kira-kira posisi guru yang mana yang baik yang harus kita lakukan terhadap kesalahan anak? Posisi kita sebagai manajer, betul sekali. Nah, yuk kita bareng-bareng. Tadi sudah belajar bersama-sama tentang posisi kontrol. Nah, ada kalimat saya kecewa
kamu. Kira-kira posisi kita sebagai apa ini? Apa tadi? Memberi rasa bersalah, betul? Betul. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kita sebagai apa? Sebagai hukum. Kamu tidak pernah benar melakukan ini. Kamu tidak pernah benar. Hukum ya. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya betul sekali, manajer. Jadi manajer guru BK gitu loh. Amin. Nih selanjutnya, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa? Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Apa? Bukan? Bukan? 5 posisi guru itu kan ada 5 loh Bu. Pemberi hukuman, terus pemantau, merasa teman, pemberi rasa bersalah, dan manajer. Di antara 5 itu, yang mana kayak kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Iya betul sekali. Apa? Pemantau. Kita mantau ya, anak itu mengerjakan tugas tidak, kalau mengerjakan berarti dia akan dapat nilai. Nah ini keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu sudah sering mempraktekkan. Sering kita mengikuti seminar atau pendidikan atau di kelas. Biasanya dari narasumber sebelum kita masuk materi kita buat aturan dulu. Kita sepakati bersama. Yuk, selama pelaksanaan latihan ini apa sih yang harus kalian lakukan? Contohnya Bu Vina. Datang tepat waktu. Contoh lainnya lagi, hadir kata datang tepat waktu. Apa buat? Tidak gaduh. Pulwa. Tidak boleh makan di dalam kelas. Ini saat keluar rapat. Nah, seperti itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu, mengapa toh kalau keyakinan kelas bukan peraturan? Nah, ini bedanya antara keyakinan dan peraturan. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan suatu nilai-nilai kebajikan berdasarkan keyakinan murid yang muncul dari motivasi diri, sehingga murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Jadi keyakinan itu dibuat oleh murid-murid seperti tadi, Bu Vika. Datang tepat waktu, harus izin keluar apa, tidak boleh makan di kelas. Itu kan dibuat oleh anak sendiri, ya kan? Bukan dari saya yang membuat. Misalnya saya posisinya di sini, semua harus datang tepat waktu, semua tidak boleh keluar, semua harus mendengarkan. Itu searah hanya dari saya. Tapi kalau saya tawarkan, yuk kita buat keyakinan kelas, kita bersama-sama buat keyakinan kelas ini. Jadi karena itu muncul dari anak-anak sendiri, sehingga motivasinya itu dari anak sendiri, sehingga anak lebih tergerak, lebih semangat. Oh, saya yang membuat keyakinan, ya saya yang harus melaksanakannya. Seperti itu. Itu ya. Keyakinan sekolah atau kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Nah, seperti tadi, ya kan? Bu Vika, Bu Ulfa, Pak Anas menyampaikan keyakinan-keyakinannya dibuat bersama, ya kita yakini bersama, tidak searah hanya dari guru. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, itu saya praktekkan di kelas 7F ya. Keyakinan kelasnya bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, diyakini bersama-sama, dilaksanakan bersama-sama pula. Ya, lanjut ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tadi restitusi sudah dibahas di awal ya.
Restitusi itu komunikasi dua arah, kolaborasi antara guru dengan murid. Jadi tidak hanya kamu salah, ayo kamu push up, tapi kita tanya dulu, yuk kita kupas bersama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog, terjadi dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin kalau Ibu Dudin sudah sering nyebelin setiap ada permasalahan, anak didudukkan dulu, diajak diskusi, ditanya, tidak langsung kamu salah, kamu kok kayak gini, kamu kok kayak gini, seperti itu Jin. Ya kan Bu? Nah, itu ternyata segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, ada meyakinkan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan, bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Kamu kok berbuat seperti itu kenapa? Pasti anak itu punya tujuan, ya kan? Kenapa kamu kok membolos? Kenapa kamu kok berantem dengan temannya? Pasti dia punya tujuan. Terus setelah ditanya, itu validasi tindakan itu setiap tindakan yang kita lakukan pasti dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tadi sudah ya, kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Setelah itu tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, yaitu anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Itu adalah langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Tadi menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nih kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Setelah ditanya kamu kenapa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Saya berantem Bu dengan temannya, kenapa kok berantem? Salah tidak itu berantem. Salah. Manusiawi, berbuat salah itu manusiawi. Seperti itu. Kalimatnya lebih lembut, lebih diajak diskusi dari hati ke hati untuk proses diskusi ini ya. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Berantem, saya berantem Bu, pekerjaan saya diambil teman saya. Oh ya, kamu berhak marah kalau kejadiannya seperti itu. Seperti itu langkah menstabilkan identitas. Untuk validasi tindakan salah, yaitu setiap tindakan yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Contoh-contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contoh lainnya, kalimat validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melakukan itu untuk melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, setelah kita tanya, setelah kita tadi menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah, terus kita tanyakan keyakinannya. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Setelah kamu berbuat salah, kamu kok tahu kalau itu salah, keyakinan kelas kita apa? Kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas kita apa? Melanggar tidak, seperti itu. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang menurut kamu itu ideal? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah langkah menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh
dalam praktek segitiga restitusi. Baik, kita tanyakan pertanyaan ya. Itu contoh praktek segitiga restitusi. Kita tanya dulu anak itu, benar kok nggak kamu melakukan kesalahan? Benar. Kamu melakukan kesalahan berarti punya tujuan. Tujuannya apa kamu kok melakukan kesalahan? Anak pasti mengutarakan kenapa dia berbuat salah. Setelah dia tahu salah, dia berbuat salah, dia akan mencari solusinya sendiri. Oh saya salah, oh berarti saya harus seperti ini. Seperti itu adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Saya itu posisinya sebagai manajer juga ya, jadi dia kita tanya tidak harus langsung menjawab kamu ini. Nah, sudah berada pada penghujung acara. Penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Mungkin ada pertanyaan atau masukan. Enggak? Paham ya? Masih semangat ya? Itu saja budaya positif yang bisa saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini bisa menular ke panjenengan sedaya semuanya dan bisa diterapkan di sekolah tercinta kita, bisa kita terapkan di anak didik kita, sehingga anak didik kita menjadi insan yang berkepribadian yang baik, yang mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada lebihnya itu semata-mata hanya dari Allah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.